Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang sistem tenaga gas. Nah, sistem tenaga gas ini secara garis besar kita akan membahas tentang siklus-siklus ideal selain yang telah dibahas sebelumnya, yaitu siklus mesin Calor Carnot. Tapi di sistem tenaga gas ini yang dibahas lebih mendekati proses sebenarnya dibanding di siklus Carnot. Jadi kalau di siklus Carnot ini siklus yang benar-benar sangat ideal dan bisa jadi tidak akan sampai bisa dicapai oleh mesin yang sebenarnya. Tapi di sistem tenaga gas ini meskipun siklus ideal juga, tapi ini yang lebih mendekati proses sebenarnya dari beberapa mesin Calor. Nah, mesin Calor atau mesin yang digunakan untuk mengkonversi kalor menjadi kerja biasanya beroperasi dalam sebuah siklus, ya, sehingga studi atau pembelajaran yang berkaitan tentang siklus menghasilkan kerja ini perlu dipahami atau perlu dipelajari. Nah, siklus di alat yang sebenarnya memang sangat sulit untuk dianalisa dan biasanya digunakan sistem komputerisasi atau modeling, dimodelkan menggunakan komputer. Tapi kita di bab tentang sistem tenaga gas ini kita simplifikasi atau kita sederhanakan menggunakan pendekatan-pendekatan atau siklus ideal yang mungkin bisa mendekati proses yang terjadi sebenarnya atau siklus yang terjadi di alat yang sebenarnya. Nah, untuk membuat studi analitik atau tentang siklus untuk membuat siklus ideal atau pendekatan untuk siklus yang sebenarnya, kita biasanya membuat kerumitan pada tingkat yang masih ditolerir. Ini kita sederhanakan dan juga menerapkan beberapa idealisasi atau beberapa asumsi. Asumsi diterapkan. Jadi kerumitan-kerumitannya masih bisa ditolerir atau masih bisa dipelajari oleh kita dan juga menerapkan beberapa idealisasi. Nah, ketika siklus sebenarnya mengabaikan semua irreversibilitas internal dan kerumitan-kerumitan yang tadi sudah dijelaskan, maka siklus tersebut menyerupai siklus sebenarnya namun terdiri dari proses reversibel internal. Nah, siklus ini yang disebut dengan siklus ideal. Jadi siklus ideal ini pendekatan untuk siklus sebenarnya dengan mengabaikan irreversibilitas internal. Contoh misalkan gesekan dan juga kerumitan-kerumitan lain. Nah, jadi yang akan bahas ini tentang siklus-siklus ideal dari beberapa mesin yang spesifik. Nah, mesin Calor ini kalau di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa efisiensi yang kita bisa dapat dari mesin Calor dihitung dengan rumus yang ada di sini. Efisiensi umum mesin Calor. Jadi W out net ini
kerja keluaran neto atau kerja keluaran bersih, jadi udah dikurangi dengan kerja masukan yang digunakan lagi untuk menggerakkan siklus. Dibagi key in, atau key in ini kalor masukan. Nah, sedangkan W out neto sendiri ini didefinisikan sebagai panas masukan dikurang panas keluaran. Ini kalau misalkan dalam satuannya kilojoule. Kalau misalkan dalam persatuan massa, biasanya lambangnya kecil. Satuannya kilojoule per kilogram. Ada juga dalam bentuk tenaga. Atau bentuk daya. Ini berarti kilowatt. Ini kilowatt atau kilojoule per second. Yang ini kerja persatuan massa. Yang ini daya atau tenaga atau kerja persatuan waktu. Nah, pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang mesin kalor yang beroperasi pada siklus reversibel secara seluruhnya, seperti siklus Carnot dengan efisiensi termal tertinggi. Jadi Carnot ini dia reversibel internal dan eksternal. Nah, karena terjadi di siklus reversibel internal dan eksternal, maka ini tidak cocok untuk proses atau untuk siklus sebenarnya. Nah, kenapa tidak cocok untuk siklus sebenarnya? Karena nilai efisiensi termalnya ini terlalu tinggi atau terlalu sempurna. Sedangkan proses yang sebenarnya itu melibatkan baik yang irreversible internal atau juga irreversible eksternal. Nah, oleh karena itu sekarang kita butuh siklus ideal yang lebih mendekati proses sebenarnya. Nah, yang akan dibahas di bab ini. Dan tiap siklus yang dibahas ini sesuai dengan karakter mesin spesifik masing-masing. Kalau di Carnot, ini siklus untuk semua mesin kalor apapun secara umum. Nah, jadi
tiap siklusnya ini berhubungan dengan alat penghasil kerja tertentu. Dan biasanya yang dilibatkan di bab ini adalah gas sebagai fluida kerja dalam beberapa prosesnya. Nah, siklus ideal yang dibahas di sini tidak harus reversible eksternal seperti siklus Carnot. Maksudnya dalam siklus ideal ini bisa juga melibatkan irreversibilitas eksternal ke dalam sistem seperti perpindahan panas lewat perubahan suhu yang terbatas dan sebagainya. Tapi tetap terjadi secara reversible internal. Nah, karena dia melibatkan irreversible eksternal ke dalam sistem, maka dia efisiensi termalnya lebih rendah daripada mesin Carnot, tapi masih lebih tinggi dibandingkan siklus yang sebenarnya. Nah, idealisasi atau asumsi yang kita gunakan untuk penyederhanaan di siklus-siklus ideal yang akan kita bahas ada beberapa. Yang pertama, siklus tidak melibatkan gesekan apapun. Ini gesekan sekali lagi masuk ke irreversibilitas yang terjadi di proses sebenarnya. Nah, jadi karena tidak ada gesekan, makanya fluida kerja tidak mengalami penurunan tekanan apapun ketika mengalir pada pipa atau alat lain seperti penukar panas. Yang kedua, semua proses ekspansi atau pertambahan volume dan proses kompresi atau penyusutan volume berlangsung dengan cara quasi equilibrium, atau di sini kesetimbangan hampir setimbang pada setiap prosesnya. Yang ketiga, pipa yang menyambungkan macam-macam komponen sistem terisolasi dengan baik. Nah, berarti di sini masuknya pipa diasumsikan adiabatik atau tidak dinding pipa menghantarkan panas. Yang keempat, perubahan energi kinetik dan potensial dari fluida kerja biasanya diabaikan untuk analisis siklus penghasil kerja, kecuali nozzle sama diffuser. Karena nozzle sama diffuser ini emang khusus tujuan digunakannya untuk merubah kecepatan dari fluida, sehingga energi kinetiknya pasti akan berubah. Nah, dalam siklus daya gas, fluida kerja tetap dalam gas dalam seluruh siklus. Mesin pengapian nyala seperti spark ignition, ini mesin bensin, atau mesin kompresi nyala, yang ini mesin diesel, dan turbin gas konvensional adalah, jadi contoh-contoh yang kita gunakan di bab ini ada 3, yaitu mesin siklus ideal untuk mesin bensin, siklus ideal untuk mesin diesel, dan siklus ideal untuk turbin gas konvensional. Dan asumsinya fluida kerja
adalah gas. Nah, khususnya dianggap udara. Nah, komposisi dari fluida kerja ini berubah dari udara dan bahan bakar menjadi hasil pembakaran selama siklus berlangsung. Tapi karena mempertimbangkan udara juga didominasi oleh nitrogen, jadi pertimbangannya hampir lebih dari 50% udara isinya adalah nitrogen yang dia tidak mengalami reaksi kimia pada bejana pembakaran atau wadah pembakarannya, maka fluida kerjanya menyerupai udara sepanjang waktu. Nah, siklus daya gas juga awalnya memang sangat rumit dan dibutuhkan beberapa penyederhanaan yang lain yang disebut dengan asumsi udara standar. Nah, di asumsi udara standar ini fluida kerjanya tadi udah dijelaskan, diasumsikan adalah udara. Jadi asumsi fluida yang digunakan adalah udara pada siklus ideal tenaga gas. Yang kedua, semua proses bersifat reversible internal. Yang ketiga, proses pembakaran digantikan oleh perpindahan kalor yang berasal dari sebuah sumber eksternal. Yang keempat, proses pembuangan digantikan oleh proses pembuangan kalor yang mengembalikan fluida kerja pada keadaan awal. Nah, ini beberapa asumsi udara standar. Nah, khusus ada tambahan pada analisis standar udara dingin, biasanya panas spesifik dianggap mempunyai nilai konstan. Biasanya di suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Nah, kita masuk ke salah satu dasar di sistem tenaga gas, yaitu mesin bolak-balik yang secara sederhananya terdiri dari piston dan juga silinder. Nah, jadi di mesin bolak-balik ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di antara piston bergerak bolak-balik dalam silinder di antara dua posisi tetap. Nah, yang ini disebut titik mati atas, TDC atau top dead center. Yang di bawahnya ini titik mati bawah. Jadi piston ini dia bergerak antara titik mati atas dan titik mati bawah. Yang selanjutnya posisi piston ketika volume silinder minimum. Jadi posisi piston ketika volume silinder minimum atau volume sisa clearance atau volume sisa atau clearance volume ini yang disebut dengan jadi ini volume sisa. Jadi ketika piston sampai ke top dead center, maka volumenya adalah volume yang minimum.
piston volume Nah, kalau yang ini ketika piston mencapai titik ini, maka volumenya maksimum. Yang ini katup untuk masuk atau keluar bahan bakar. Yang ada juga yang disebut dengan oh ya, katup juga dibagi menjadi dua. Ada katup masuk dan juga katup buang. Nah, yang ini bisa busi atau injektor bahan bakar. Nah, bor yang disebut bor ini diameter dari piston atau bagian dalam silinder. Nah, yang stroke ini disebut langkah. Kita sering mendengar 4 langkah atau 4 tak. Jadi ada 4 langkah, ada juga 2 langkah atau 2 tak. Nah, sedangkan perbandingan antara volume maksimum yang terbentuk dalam silinder dan volume minimum ini disebut dengan rasio kompresi mesin. Nah, istilah lain yang digunakan yang selanjutnya adalah MEP atau tekanan efektif rata-rata, didefinisikan sebagai kerja neto satu siklus atau kerja keluaran neto dibagi volume perpindahan. Nah, volume perpindahan tadi jadi volume perpindahan sama dengan volume ini volume perpindahan. Volume maksimum kurang volume
minimum. Nah, sedangkan ini yang disebut dengan WINET-nya. Atau kerja yang dihasilkan selama satu siklus. Nah, selanjutnya mesin bolak-balik ini yang terdiri dari piston dan silinder bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan mesin pengapian nyala atau biasa disebut juga mesin bensin. Mesin bolak-balik. Ada yang disebut dengan mesin pengapian nyala. Ada juga yang disebut dengan mesin kompresi nyala. Atau biasanya ini disebut dengan mesin bensin, yang ini mesin diesel. Nah, perbedaannya tergantung dari proses pembakaran. Jadi secara inti tergantung proses pembakaran. Kalau di mesin bensin biasanya masukan dari katup berupa campuran udara dan bahan bakar. Kalau yang ini masukan dari katup adalah udara dan bahan bakar diinjeksikan lewat fuel injector. Nah, prosesnya ini bisa dilihat. Ini perbedaan antara mesin bensin dan diesel. Jadi secara umum kalau mesin di bensin campuran udara dan bahan bakar masuk lewat katup, habis itu dikompresi, dan ketika piston mencapai TDC nanti sparknya ini atau businya menyala, dan ketika menyala dia memantik pembakaran dan akhirnya terjadi proses pembakaran. Nah, jadi awalnya udara dan bahan bakar ini ditekan sampai mencapai tekanan tertentu, dan akhirnya tapi suhunya masih di bawah suhu auto ignition ya. Auto ignition ini artinya suhu ketika bahan bakar bisa terbakar
Nah, sedangkan kalau di mesin kompresi nyala, jadi udara yang masuk lewat katup ditekan sampai suhunya di atas suhu auto ignition. Habis itu bahan bakarnya diinjeksikan lewat fuel injector dalam bentuk spray atau apa kayak partikel-partikel kecil. Ketika disemprotkan nanti akan terjadi secara spontan. Kalau yang ini busi. Spontan. Campuran dengan Nah, untuk jelasnya nanti silakan dibaca untuk perbedaan antara mesin bensin dengan mesin diesel. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke siklus Otto. Nah, siklus Otto ini digunakan sebagai siklus ideal untuk mesin pengapian nyala bolak-balik. Nah, banyak mesin pengapian nyala ini menjalankan 4 langkah atau biasa disebut juga 4 tak, ada juga yang 2 tak. Nah, yang pertama kita bahas ini yang 4 langkah atau 2 siklus mekanik dalam silinder, dan atau secara ekuivalen atau sebandingnya 2 kali putaran poros engkol untuk tiap siklus termodinamika. Nah, sesuai namanya, kalau untuk mesin 4 tak atau 4 langkah, ini ada 4 langkah yang dicapai oleh mesin dalam satu siklus termodinamika. Kalau yang ini mesin sebenarnya jadi awal ada terserah mau awalnya dari mana. Kalau di sini kita awalnya dari langkah kompresi. Nah, ini kompresi. Jadi di langkah kompresi piston ini bergerak ke TDC atau top dead center atau titik mati atas. Jadi awalnya dari BDC, di sini bottom dead center atau titik mati bawah, yang di sini ke TDC atau titik mati atas. Nah, ketika hampir mencapai TDC, busi dia memantik api dan akhirnya terjadi proses pembakaran. Campurannya tersulut, meningkatkan tekanan dan suhu sistem, dan akhirnya terjadi proses pembakaran. Nah, di proses pembakaran ini gas bertekanan tinggi memaksa lagi piston untuk turun. Nah, berarti ini
mulai pembakaran. Jadi dimulai dari kompresi. Mulai yang ini pembakaran selesai, yang ini ekspansi. Nah, ketika proses ekspansi dari proses pembakaran akhirnya meningkatkan tekanan dan suhu sistem. Nah, gas yang tadi bertekanan tinggi dia memaksa si piston untuk turun lagi ke bawah, dan akhirnya terjadi proses langkah kerja karena ada perbedaan volume. Nah, di langkah yang ketiga, langkah buang, jadi menjelang langkah akhir ekspansi atau mendekati BDC, katup buangnya ini mulai terbuka. Nah, gas pembakaran di atas tekanan atmosfer yang tekanannya sangat tinggi, itu gas yang di atas tekanan atmosfer tersebut dia keluar duluan. Nah, baru ketika si pistonnya naik lagi ke atas, piston ini dia akan mengeluarkan sisa-sisa gas buangan atau gas yang pada tekanan yang rendah, yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Nah, ketika sudah keluar semua gas-gas buangan hasil pembakaran, maka nanti akan masuk lagi campuran udara dan bahan bakar yang baru. Ini ada di langkah masuk. Yang ini katup buang. Nah, tadi menjelang ketika gas yang bertekanan tinggi mulai dikeluarkan, menjelang akhir dari langkah ekspansi, ini disebut dengan proses tiupan buang. Yang ini langkah buang. Nah, untuk mesin yang 2 tak, keempat langkah tadi dijalankan hanya dalam 2 langkah. Jadi hanya ada langkah kerja dan langkah kompresi. Nah, ini crankcase-nya. Yang ini buat pengganti buang. Ini pengganti
Nah itu, jadi cuma ada langkah kerja. Jadi bagian terakhir dari langkah kerja, piston mulai membuka lubang buang. Ini lubang buangnya. Habis itu ketika lubang buangnya terbuka, ketika pistonnya nyampe tadi langkah kerja, jadi bagian pembuangannya terbuka, gas buangannya dikeluarkan, dan kemudian lubang masuk jadi dari lubang masuk memungkinkan campuran udara segar dan bahan bakar untuk masuk. Nah, ketika masuk dia juga akan mengeluarkan sebagian besar gas buang yang masih tersisa dari silinder. Jadi yang ini masuk, nah, sekarang kita masuk ke siklus Otto atau siklus ideal untuk proses atau siklus yang terjadi pada mesin pengapian nyala. Nah, secara garis besar ada 4 proses reversible internal. Yang pertama proses 1-2 atau kompresi isentropik. Yang kedua proses dari keadaan 2 ke keadaan 3 yaitu penambahan panas pada volume konstan. Proses ketiga yaitu dari keadaan 3 ke 4 ekspansi isentropik, dan yang proses terakhir dari keadaan 4 ke 1 pembuangan panas pada volume konstan. Nah, yang perlu diperhatikan ini siklus Otto modifikasi sudah ditambahkan yang ini. Kalau yang awal ini siklus Otto awal. Sebanding dua langkah. Jadi yang awal ada kompresi isentropik. Isentropik ini sudah dibahas menekan dalam entropi yang konstan. Dari 1 ke 2. Yang kedua ketiga ini ada panas masukan.
Ini pengganti pembakaran busi. Nah, yang ini key outnya, ini pengganti tiupan buang atau exhaust blow down. Nah, ini siklusnya nanti yang akan banyak kita pelajari atau dicontohnya nanti dari gambar yang ada di sini. Nah, tadi udah jelaskan ini proses penaman panas pada volume konstan. Siklus Otto menggantikan proses pembakaran dari mesin sebenarnya. Dan juga proses pembuangan panas pada volume konstan ini menggantikan proses tiupan buang. Nah, kalau yang ini diagram TS-nya, kalau yang tadi ini diagram P dan V atau tekanan volume spesifik. Kalau ini suhu entropi. Nah, yang tadi ini dari 0 ke 1. Yang ini dari 1 ke 0. Nah, karena besar kerjanya sama, dia nanti nilainya akan saling menghilangkan dan akhirnya didapatlah diagram yang sama seperti diagram Otto sebelum dimodifikasi. Tapi yang perlu diperhatikan kalau menghitung daya keluaran dari siklus selama analisa, ini juga harus dipertimbangkan siklus Otto memiliki 4 langkah. Jadi kalau misalkan di proses perhitungan tenaga keluaran, 2 kerjanya ini digunakan. Nah, sedangkan untuk 4 proses sisanya ini berada dalam keadaan tertutup. Dan energi kinetik dan potensialnya ini bisa diabaikan. Nah, ini hukum pertama termodinamika. Tertutup. Nah, kalau di proses 2 sama 3, 2, 3 dan 4, 1 nggak ada kerja yang dilibatkan, makanya tinggal key in sama key out. Dan persamaan umumnya nanti seperti ini. CNC siklus Otto.
Nah, yang hijau ini asumsi udara standar dingin digunakan. Dicoret. Nah, sementara yang ada di sini nilainya didapat dari tabel A22. Lalu yang ini gunakan di proses 1-2 untuk proses 34. Jadi khusus isentropik. Nah, R tadi udah dijelaskan rasio kompresi mesin, yaitu perbandingan antara volume maksimal dengan volume minimal. Nah, kalau dari yang tadi volume maksimalnya satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang ini volume minimal, sama dengan volume 2 sama dengan volume 3. Di sini ini volume maksimal sama dengan volume 1 sama juga dengan volume 4. Nah, VR ini volume spesifik relatif. Kalau yang ini nggak ada tidak ada satuan.
Nah, ini persamaan 4.11 ya. Untuk bagian suhu, jadi awalnya 4.10, T1, T2, T4, T3. Nah, ini kalau misalkan dibalik-balik, maka dia nanti akan menghasilkan T3 dibagi T2 sama dengan T4 dibagi T1. Nah, ini karena sama antara atas dan bawah, ini bisa dicoret. Nanti sisanya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk persamaan terakhir, persamaan 4.13, ini hanya tergantung rasio kompresi R dan juga rasio panas spesifik K. Kalau R atau K semakin besar, besar juga. Nah, tadi udah jelaskan bergantung pada rasio kompresi mesin dan rasio panas spesifik fluida kerja. Nah, ini biasanya rasio kompresi mesin kisaran ini. Nah, meskipun secara teori kalau misalkan kita memperbesar rasio kompresi, maka efisiensi thermalnya akan semakin besar, tapi perlu diingat ada pembatasan untuk rasio kompresi pada mesin bensin. Kalau misalkan rasio kompresinya terlalu tinggi,
suhu campuran udara dan bahan bakar ini akan naik jauh melebihi suhu auto ignition atau suhu di mana bahan bakar bisa terbakar tanpa bantuan busi. Dan efeknya apa? Efeknya nanti terjadi proses pembakaran yang terlalu awal dan masif yang disebut juga dengan auto ignition. Nah, auto ignition ini dia dapat menyebabkan suara bising yang biasa disebut juga dengan knock. Nah, untuk auto ignition ini efek yang lain adalah dia bisa menyebabkan atau memperburuk kinerja dari mesin atau performa mesin, atau bisa jadi menimbulkan kerusakan mesin juga. Nah, biasanya di alternatifnya dengan menggunakan bilangan oktan yang tinggi. Nah, sedangkan untuk rasio kompresi, untuk rasio kompresi yang tertentu, misalkan kita bandingkan antara rasio panas spesifik fluida yang satu dengan yang lainnya, ini akan ada perbedaan. Contohnya kalau di siklus Otto biasanya menggunakan kalau misalkan menggunakan gas monoatomik, ini siklus Otto dia akan mencapai efisiensi termal tertinggi. Monoatomik. Nah, tapi mesin sebenarnya molekulnya lebih besar. Contoh CO2. K-nya lebih kecil dan efisiensi thermal Otto-nya juga lebih kecil. Efisiensi Nah, karena di bab ini yang akan kita gunakan fluida kerjanya adalah udara. Udara sebagai fluida kerja, maka diperkenalkanlah tabel A22. Nah, tabel A22 ini isinya ada beberapa sifat. Yang pertama ini suhu. Ini perlu diingat ada lajur 1, lajur 2.
Jadi di sini udah dijelaskan juga ada suhu, entalpi spesifik, energi dalam spesifik, entropi spesifik diukur dari 0 kJ per kilogram Kelvin. Ada tekanan relatif pada kondisi isentropik, ada juga FR, volume relatif. Yang ini Nah, yang selanjutnya, karena di latihan di bab ini akan banyak menggunakan interpolasi, maka ada baiknya kita juga kembali mengulang bagaimana kita mencari data dalam interpolasi. Nah, ini rumus yang digunakan dalam interpolasi. Data yang ingin dicari data yang diketahui Nah, sedangkan yang hijau ini dia ambil nilainya dari tabel. Nah, contohnya misalkan jika diketahui suhu udara 205 Kelvin, berapa nilai volume spesifik relatif pada suhu tersebut menggunakan tabel A22. Jadi suhunya 205. Kita mau mencari nilai volume spesifik relatif pada suhu tersebut. Nah, ini contoh yang tadi di perhitungan interpolasi. T 205 Kelvin. Ini. Yang ini dicari di contoh berada di antara ini. Nah, itu contohnya.
Nah, dari tabel kita udah dapat nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini (1.707) dan nilainya lebih besar daripada 1.512, tapi ini tetap disebut VR kecil, yang ini disebutnya VR besar karena tergantung pasangan. T kecil sama dengan 200 Kelvin, pasangannya VR kecil sama dengan 1.707. T besar pasangannya 210 Kelvin, (1.512). Itu cara mencari nilai pada interpolasi. Nah, selanjutnya di Latihan 54 ini bisa dipelajari. Ini sudah saya tuliskan untuk mengefektifkan waktu. Nah, yang ditanda merah jawaban dari tiap bagian soal. Ini jadi banyak interpolasi yang kita gunakan di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu siklus yang kedua yang digunakan sebagai siklus ideal untuk mesin kompresi nyala adalah siklus diesel. Nah, secara garis besar tadi udah dijelaskan perbedaannya, yaitu metode memulai proses pembakaran. Ini udah dibahas juga di sebelumnya. Nah, di mesin diesel ini, injeksi bahan bakar dimulai ketika piston mencapai TDC dan berlanjut selama bagian pertama langkah kerja. Nah, makanya proses pembakaran mesin ini menghabiskan waktu yang lama.
Ini proses pembakaran masih terjadi pada langkah kerja. Nah, makanya kita gunakannya proses penambahan panas pada tekanan konstan. Jadi kalau ini diagram PV siklus Otto. Siklus diesel. Yang ini dalam volume konstan. Yang ini dalam tekanan konstan. Nah, ini penurunan rumusnya. Khusus untuk yang ini asumsi udara standar dingin. Nah, yang ini dari tabel A22. Kalau yang ini satu dikurang kalau yang ini empat kurang U1 dibagi H3 dikurang H2. Kita lihat
Nah, berakan U3 kurang U2. Nah, untuk selanjutnya ada variabel baru. Yang disebut dengan RC atau rasio pemotongan. Dengan karena volume 3-nya tidak sama dengan volume 2. Kalau yang bagian yang ini sama dengan nah, yang membedakan ini bagian yang membedakan dengan TH auto. Jadi ada tambahan yang ada di kurung kotak. Sehingga kalau misalkan untuk rasio kompresi yang sama, kalau misalkan rasio kompresi yang dipakai sama antara siklus Otto dan siklus diesel, maka efisiensi thermal siklus Otto ini lebih besar dibandingkan efisiensi thermal siklus diesel. Tapi yang perlu diperhatikan, mesin diesel ini beroperasi pada rasio kompresi yang jauh lebih tinggi. Ini rasio kompresi yang digunakan di mesin diesel. RC semakin berkurang, maka tambah. Untuk RC sama dengan 1,
Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya ini latihan 55 sudah dikerjakan juga, jadi tinggal dipelajari saja. Ada beberapa perbedaan nanti karena tadi ada tambahan RC atau rasio pemotongan, makanya di cara pengerjaannya ada sedikit perbedaan dengan siklus Otto. Tuh. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu siklus rangkap. Yang ini pengembangan dari siklus Otto dan diesel. Nah, caranya dengan penggabungan penambahan panas pada volume konstan siklus Otto dan tekanan konstan. Ini perbedaannya. Nah, siklusnya siklus rangkap. Penambahan panasnya terjadi 2 kali pada volume konstan lalu tekanan konstan. Efisiensi termalnya juga dia akan berbeda. Nah, ini perbandingannya siklus Otto, siklus diesel dan siklus rangkap. Yang ini dan yang ini. Kalau siklus Otto satu dikurang yang ini untuk efisiensi termalnya siklus diesel 1 dikurang U4 kurang U1 dibagi H3 dikurang H2 yang siklus rangkap 1 dikurang
4 kurang U1 dibagi H2. Nah, ini perbedaannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.